Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Terima kasih teman-teman semua masih stay tune dengan channel saya ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share ya. Nah teman-teman semua, setelah kemarin kita telah membahas mengenai bagaimana cara melatih top spin dengan menggunakan alat, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melatih top spin dengan partner. Nah tentunya ini adalah bagian penting dari pelatihan tenis meja. Selain kita menggunakan alat, kita juga melatih ataupun bisa memperdalam top spin kita dengan berlatih bersama dengan rekan ataupun teman satu klub kita. Nah jadi cara berlatihnya adalah salah satu melakukan top spin, sementara teman kita melakukan blocking. Nah ini akan membantu sekali dalam mengatur ataupun membentuk ritme yang sama, kemudian keseimbangan dari pukulan. Jadi antara spin dan block itu saling berhubungan. Jadi frekuensi ataupun timing ya dari masing-masing pukulan, baik yang melakukan top spin ataupun yang melakukan blocking, harus sama ataupun harus satu frekuensi, sehingga akan terlihat pukulannya semakin rapi dan semakin bagus. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Nah teman-teman, setelah kita melihat video tadi, tentunya kita akan bisa kita harus bisa memperagakan bagaimana cara melakukan atau cara membentuk pukulan top spin agar lebih efektif. Nah jadi dalam melakukan top spin ini ya, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai teknik yang mesti harus kita perdalam. Yang pertama, posisi blade itu harus tertutup seperti ini. Nah kemudian posisi bola itu harus berjarak dengan blade. Jadi teman-teman bisa lihat posisi pukul atau ruang pukul di sini. Kemudian sebelum pukul posisi blade itu seperti ini. Nah, kemudian ayunkan blade itu ke belakang seperti ini, ke belakang. Nah kemudian kita ayunkan ke depan, tepat mengenai bagian atas bola, atau kalau kita biasa bicara jam, tepat di jam di jam 1 ya, tidak di jam 1
bagian bola agar terjadi gesekan dan bola bisa terangkat. Jadi posisinya seperti ini. Ini kita lihat posisi pukulnya. Ini kita pukul di bagian sini, ke depan arahnya. Jadi kita ulangi lagi ya. Begini cara pukulnya. Pas kena kontak dengan bolanya seperti ini. Ke depan, terus ke depan. Nah, ke sana ya. Ulangi lagi. Kena bagian atas bola, lepas ke depan. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi pertama adalah arah pukulannya harus ke depan. Jangan mengarahkan pukulan itu ke arah samping. Nah, banyak sekali sih yang menanyakan kepada saya, kenapa pukulan topspin itu tidak boleh ke samping? Sebetulnya tidak boleh, sebenarnya bukannya tidak boleh, tapi kita akan melakukan pukulan yang lebih efektif. Kemudian juga mengenai speednya juga, kalau ke depan pasti lebih speed. Nah, sementara kalau kita pukulan ke samping, pasti akan terhambat. Apa yang akan menghambat pukulan kita adalah badan kita sendiri. Jadi apabila kita memukul bola dengan cara seperti ini, kemungkinan top spinnya itu akan masuk, atau kemungkinan bola itu akan masuk. Hanya saja speed yang dihasilkan itu pertama itu akan terhambat oleh body kita atau oleh badan kita. Yang kedua, pertama speed akan terhambat. Yang kedua, apabila bola itu diblok dengan cepat, maka pengambilan pukulan dari posisi tangan seperti ini, kita akan melakukan spin kembali. Kebanyakan atau kebiasaannya itu akan terlambat. Nah, inilah kenapa kita harus memperbaiki arah pukulan, yakni arah pukulan kita sebaiknya adalah ke depan, karena untuk efisiensi pukulan, kemudian untuk kecepatan pukulan, artinya kecepatan pergerakan tangan ya, sehingga untuk next ballnya kita tidak akan mengalami delay. Nah, jadi tidak akan mengalami keterlambatan atas return ball dari lawan. Nah, itu dia teman-teman alasannya kenapa kita lebih baik melakukan pukulan itu ke arah depan. Nah, itu yang pertama dari pukulan. Kemudian yang kedua, tadi kita udah berbicara masalah cara mengayun bola, kemudian arahnya kemana, kemudian titik pukulnya itu di mana. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana untuk menciptakan spin agar lebih speed atau agar lebih kencang ya, agar lebih kencang kembali. Untuk menciptakan kecepatan bola ya, kita harus bisa melakukan pergerakan pukulan yang dibarengi dengan pergerakan badan. Nah, di sini juga akan membantu sekali pergerakan kaki. Jadi ada pergerakan kaki, pergerakan badan atau pergerakan pinggang, kemudian pergerakan tangan. Nah, 3 pergerakan ini harus benar-benar teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai tidak ada kekompakan antara kaki, pinggang, dan tangan. Semuanya dilakukan secara bersamaan. Nah, nanti berikut ini akan saya contohkan bagaimana pergerakan kaki, pergerakan tangan, dan kemudian pinggang, dan kemudian pergerakan tangan. Berikut ini videonya.
Nah teman-teman, demikian tadi adalah tutorial mengenai bagaimana cara kita melakukan atau melatih top spin bersama rekan satu klub kita atau bersama teman kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana return ball yang dihasilkan dari spin yang kita lakukan. Nah semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa memberikan masukan buat teman-teman agar melakukan top spin bisa lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas view-nya, semoga bisa membantu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.